Ketika misalnya PDI Perjuangan mengajukan hak angket, apa iya partai-partai pendukung 01 akan ikut? Kalau diibaratkan permainan catur ya, sebetulnya ini caturnya bukan cuma antara 01 dan 03 melawan 02, Bang. Tapi justru lebih intens antara 01 sama 03 loh, Bang. Dan hemat saya sebetulnya partai yang di 01 ini sedang mancing-mancing partai di 03 untuk segera maju dengan hak angket. Mhm, Untuk nanti ketika 03, katakanlah PDI udah jalan, mhm. mereka akan balik badan semua kepada Iya, iya. 02. Ada lagi satu ide-ide gagasan baru, membuat koalisi permanen. Siapa pimpinannya nanti memang pada hari ini kelihatannya yang lebih memungkinkan adalah Pak Jokowi ya. Saya tidak Ya. menyebutnya ketua, saya menyebutnya sekjen, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera buat kita semua. Mister Q, kita Tapi ya sebelum itu Bang, saya makasih nih oleh-olehnya, satu set saya pakai sekarang topinya juga, bajunya. Nah ini oleh-oleh dari Bang Zulfan. Saya ke Palangkaraya, beliau ke Singapura. ya, Kalau kuliner Singapura Abang suka apa? Ada nggak yang disukai di sana? eh, ya rata-rata Biasa aja, nggak ada yang biasa berkesan lah ya, banget ya? nggak ada yang berkesan. Ada Iya sebenarnya iya. berkesan yang itu tulang ya, Heeh. tulang yang kita sedot itu. Oh. Ada kambing, ada sapi. Ya, Oh. cuman itu harus maghrib, Oh. adanya sore sampai malam itu. Iya iya Nah, iya itu iya. khas lah. Sebenarnya ada durian durian apa, kalau dulu Hmm. kan kita selalu cari durian enak itu di Singapura, walaupun itu dari Malaysia, Hmm. Musang King gitu ya. Musang King ya. Tapi kan sekarang durian kita udah enak-enak Betul betul ya, betul. nggak perlu ke Singapura lagi untuk makan durian. Montong kita enak, Palu kita enak ya. Iya iya. Semua kan bibitnya bibit dari Montong, Betul. Thailand, dan bibit dari Malaysia Iya. ya, jadi gitu. Wah, bicara kuliner kita nih. Hah? Iya, Bang, sekali-sekali Emang begitu. Namanya orang menang begitu, Bang. enggak, bukan apa-apa, ini kan nanti orang jadi, "Wah, ini kita bulan puasa bicara makanan nih." Oh, iya 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 iya. Nggak apa-apa, Tapi menambah nggak apa-apa, pahala, Bang. iya, Heeh. pilihan kan. Oh, Nah, pilihan apa namanya, menahan emosi, menahan nafsu iya. makan. Makanya puasa ini harus Hmm. dibawa rileks. Iya. Kita misalnya bertamu teman kita Heeh yang non muslim ke heeh rumah, bulan heeh puasa, heeh. kita jamu, Betul dong. kasih Betul makan, betul kasih minum, itu betul. biasa. Nggak usah Sepakat saya, tadi bilang, "Wah, ini nggak menghormati orang sepakat. puasa." Oh, kebalik. Kebalik. Kebalik, menurut saya kita justru harus menghormati orang yang tidak puasa, Bang. Ya, betul. Kita justru harus menghormati orang yang tidak Ada yang puasa. salah nih Mister Q soal puasa. Kenapa, Bang? Orang yang berpuasa minta dihormati. Padahal Iya. yang dihormati bulan Ramadannya, Iya iya bukan iya. Iya orangnya. iya iya. Ya kan Tapi gitu. kalaupun bicara orang, Bang, menurut saya begini, kan manusia itu pada galibnya ya, Mhm, pada naturalnya kan dia kan makan rutin mhm. sehari 3 kali gitu. Nah, ketika kita berpuasa, maka sebenarnya harus menghormati orang yang masih tidak Iya. makan dan tidak puasa itu adalah kita gitu loh. Iya, benar. Kita yang keluar dari pola kita yang anu kan Mhm. sebagai ujian, sebagai latihan, sebagai perintah agama kan, Bang. Iya, Jadi menurut benar. saya kita yang harus menghormati orang yang nggak puasa loh, Bang. Dan saya, Mister Q ya, saya pernah bulan puasa di Heeh. Irak, Iya. pernah puasa di Iran, Heeh. pernah di Syria, pernah di Lebanon dan Heeh. Yordan malah. Heeh heeh. Itu semuanya teman-teman yang orang sana asli, Mhm. itu ngundang kita makan siang, bukan makan buka. Kalau buka dia repot sama keluarganya. Oh ya? Dia ngundang kita makan siang, Oh. masak seperti apa kita makan. Heeh. Kita rombongan 4, 5 orang gitu kan. Heeh. Nah, kadang-kadang kalau di Madinah juga seperti itu. Saya Mhm. belum coba di Mekah ya. Mhm Di mhm. Madinah pernah kita umroh, Mhm. ya kan. Dia undang juga karena dia bilang, "Udahlah kamu kan musafir." Heeh. Kita undang ke rumah. Oh, iya 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 iya. Kan Ada keringanan ada ketika keringanan, musafir ya. musafir. Mhm mhm. Dan Jadi keringanan biasanya harus diambil ya, Bang, ya? iya dong, Jangan sombong ya. jangan Tuhan sombong. udah kasih, apa Ya, namanya, keringanan, habis itu nolak-nolak. nolak-nolak. Yang dilarang justru dia dilakukan. Ya, jadi seperti orang kalau Mhm. keluar kota kan, Mhm. dia kasar kan, sholat Betul loh. 2 rakaat Iya, kan. Bang, iya, Nah, itu heeh. harus diambil. Harus diambil, Nah, Bang.
Kalau Jadi buat saya harus diambil ya, udah dikasih keringanan kita tolak. Oh, ya, nanti marah yang di atas, "Kamu ini udah kasih keringanan, sok-sok mhm. amat sini." Ini kalau hak angket kita ambil apa enggak nih maksudnya? Masuk juga tuh barang. Masuk itu barang gitu. Ya, hak angket itu kan kalau ada penyimpangan. Kalau penyimpangannya benar-benar ada, lanjutkan. Tapi kalau penyimpangannya sebetulnya imajinasi atau Mhm, ilusi, atau sebetulnya tidak signifikan, ya nggak harus hak angket. Sebetulnya kan mhm, karena semua proses pemilu ini kan sudah ada desainnya, sudah mhm, ada penyalurannya untuk setiap keluhan-keluhan. Ini kan mhm. selalu yang sudah dia sampaikan berulang kali lah Iya gitu. iya. Pemilu kita ini bukan bukan kali ini saja. Mhm. Pemilu kita itu sudah beberapa kali, Iya. ya. Kemudian sudah ada pilkada. Jadi kalau ada institusi politik yang sudah mapan di republik ini, menurut saya salah satunya adalah KPU, Mhm, Bawaslu, dan rezim pemilu itu, Bang, mhm. gitu. Karena apa? Karena ini barang sudah dari lama, sudah dilakukan berkali-kali, dan ya kita ini kan selalu dipuji sebetulnya sebagai negara yang punya kemampuan menyelenggarakan pemilu yang paling kompleks di dunia loh, Mhm. gitu. Jadi saya kira sebetulnya ketika dipersoalkan hal-hal yang notabene sudah pernah terjadi sebelumnya, itu sebetulnya ya alasan saja atau Iya alibi iya. saja gitu. Misalnya soal Sirekap ini, ya balik di dialog kita sebelumnya dikatakan bahwa ini ada kecurangan sistematis, ini ada bahkan diintercept segala Mhm. macam. Loh, kita pakai model seperti ini kan sudah berkali-kali, Iya. walaupun misalnya namanya beda, walaupun sebelumnya lebih sederhana karena cuman memfoto formulir C1 hasil. Mhm. Kalau sekarang ini ada aplikasi yang memfoto lalu kemudian membaca hasil Mhm. foto itu gitu, dan justru aplikasi ini yang menimbulkan persoalan. Iya. Walaupun balik lagi, kalaupun ada persoalan menurut saya ini persoalan teknis. Mhm. Dan kalau mau dilanjutkan lagi, loh, Anda DPR sebagai yang mengawasi KPU, Mhm. apakah tidak memperhatikan, apakah lalai, sehingga hal sepenting ini bisa punya masalah sebanyak ini, gitu Mhm loh. mhm. Jadi sebetulnya ini tanggung jawab kolektif yang Iya. nggak bisa di-frame sebagai kecurangan. Problemnya kan pada hari ini semua masalah-masalah yang bersifat teknis, Mhm. itu di-frame sebagai kecurangan. Hal-hal yang bersifat insidentil dianggap sebagai sebuah bagian dari desain besar Mhm. gitu. Padahal itu insidentil saja. Namanya kekurangan di sana sini itu ya pasti terjadi. Jangankan pemilu yang melibatkan 205 juta orang, Mhm. 823.000 TPS, ya seluruh Indonesia. Wong kita selamatan di rumah atau acara kawinan aja pasti ada kurang ini, kurang Mhm. itu kan, Bang, gitu loh, Iya Bang. iya iya. Mana ada acara yang sempurna tuh nggak ada, pasti ada yang kurang-kurangnya gitu. Setiap hajatan pasti ada. Bahkan Iya, acara presiden aja bisa mic kadang-kadang hilang, betul betul betul, ya. Bukan suaranya ya, betul betul voice-nya betul bisa kadang-kadang hilang. betul. Saya Jadi, ngalamin tuh. kalau kita bicara mengenai masalah-masalah yang ada, balik lagi, jadi desain un dis apa, rezim pemilu kita ini sudah disiapkan sedemikian rupa agar setiap masalah itu ada penyalurannya. Ada Mhm. masalah-masalah teknis ke Bawaslu. Ada masalah pidana ke Gakumdu yang isinya penegak hukum. Kalau ada masalah dengan penyelenggara pemilu, ada yang namanya DKPP, Mhm. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Iya. Kalau ada keberatan terhadap hasil, nanti ada di Mahkamah Konstitusi. Jadi Mhm. sebetulnya balik pertanyaan Abang tadi, hak angket itu hak atau kewajiban? Dalam hal ini sebetulnya ya hak saja, bukan kewajiban gitu. Dan Mhm. kalau kita lihat situasi dan kondisinya sebetulnya ya jangan ke sana. Iya Kalau iya. ini berjalan alami jangan ke hak angket, Iya iya. prosesnya itu Kan kita gitu. lihat pengalaman, Heeh, 2004 Wiranto itu kalah. ketika kalah dia Mhm. kan ke MK, Ya, ya kan. ya, Kemudian 2009 9 Megawati dan Prabowo ke ke MK, MK, ya kan. Lalu 2014 Prabowo ke MK, MK, 2019 ke MK. ke Kok ini MK lagi. tiba-tiba lari nih? Betul 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 Padahal betul. ada Pak Mahfud di situ kan. Betul betul Sebenarnya nggak betul. perlu. Betul betul. Ya Nah, ini kan karena Bang, karena ada kekecewaan yang besar kepada Pak Jokowi ya, yang mhm, notabene PDI Perjuangan, tapi kemudian, preferensi politiknya lebih kepada Prabowo Gibran, iya, begitu. Jadi
balik lagi Bang kepada diskusi kita sebelumnya, kalau Mhm, dalam kacamata ilmu psikologi ini persoalan sederhana. mhm. Antara harapan dengan kenyataan atau realita itu nggak nyambung Nggak gitu. nyambung, terlalu jauh jaraknya ya? Iya, Heeh, harapannya Pak Jokowi akan mendukung Ganjar mhm, misalnya, ternyata mendukung Prabowo. mhm, Nah, tetapi kan balik lagi sebetulnya Pak Jokowi kan ya sudah pernah menyiapkan Ganjar juga dan pada mhm, akhirnya justru menurut saya Mas Ganjar yang belok dari Pak Jokowi gitu. mhm, Nah, pada giliran berikutnya ya aktornya kan kebetulan dalam kasus PDI Perjuangan, dalam kasus Mas Ganjar, bukan hanya Jokowi dan Ganjar, mhm. tapi ada Ibu Mega juga Iya, gitu. Nah, Ibu Mega punya pemikiran yang berbeda, mungkin juga harapan yang berbeda dengan Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi mungkin berpikirnya bagaimana Indonesia menjadi negara maju, mhm, bagaimana yang akan melanjutkan dia adalah orang-orang yang paling loyal dan paling bernyali untuk iya, melanjutkan Indonesia maju. Sementara Ibu Mega mungkin berpikirnya ya di luar Indonesia maju ya, pasti Bu iya, Mega iya, pasti mau Indonesia maju lah ya, walaupun mhm, mungkin imajinasi Bu Mega tentang Indonesia maju agak berbeda dengan Pak Jokowi. mhm, Tapi di antara itu kan Bu Mega berpikir mengenai bagaimana PDI Perjuangan menang lagi 3 mhm, kali. mhm, Mungkin juga berpikir bagaimana caranya agar ya presiden berikutnya istilahnya lewat pintunya saya, kan begitu kan, mhm, bukan pintunya tokoh yang lain. mhm, Karena kalau pintunya lewat saya, maka kemudian akses saya menjadi lebih besar, misalnya begitu. Aspirasi saya akan lebih mungkin diwujudkan, gitu. mhm, Nah, pada titik ini sebetulnya kita harus memahami bahwa ya ini perbedaan pengambilan keputusan biasa, mhm, gitu. Dan ya kekecewaan itu harus diletakkan dalam kerangka yang realistis. Tetapi ya balik lagi Bang, seperti saya sudah jelaskan sebelumnya, mhm. orang kalau kecewa, kalau harapan tidak sesuai dengan kenyataan, itu bisa menerima, bisa juga menolak aja, lalu kemudian ujungnya menerima, tapi juga bisa menolak dengan sangat keras. Makanya ini dalam istilah pesantren disebut mughalathah. Ada istilah Mhm, mughalathah itu. mhm, Mughalathah itu adalah satu kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, dia mencari alasan menyalahkan orang lain. iya Nah, iya, misalkan begini, tadi kan Mister Q mhm, mengatakan bahwa, eee, sebenarnya mhm, yang meninggalkan Pak Jokowi itu mhm. pertama kan Ganjar. Ganjar, kalau Nah, saya yang iya meninggal Pak kan? Jokowi itu Ganjar. Gitu loh. Tapi sekarang yang Dalam konteks Piala Dunia U20 ya, paling ya, tidak ya, itu yang mhm, jelas-jelas diketahui publik iya, ya. kemudian kan justru yang dituduh Pak Jokowi yang Iya meninggalkan, kan iya, gitu. betul Nah, ini betul. mukhalathah menuduh Iya, orang lain melakukan satu perbuatan, mhm. padahal perbuatan itu dia yang lakukan. Nah, Iya ini bahaya nih iya kalau kayak begini iya nih. iya iya. Nah, anak-anak pesantren tahu itu. Kalau Nah, soal itu saya ikut Abang aja. ya kalau Heeh, HMI seperti mmm, Mister Q, mhm, mungkin juga mmm, seperti Hasan Nasbi tahu juga iya ya. iya, Nah, Mister Q, mmm, sebenarnya kan masa persoalan hak angket ini sudah selesai lah, ya kan. mhm, Pembicaraan juga udah menurun ya, mmm, kemudian kita lihat belum ada ketua fraksi, iya elit partai iya iya secara langsung iya iya menyatakan mendukung. iya iya Artinya tidak ada yang formal, resmi iya ya, iya iya, tidak ada yang betul resmi betul dari betul partai-partai politik itu. betul betul betul. Hanya anggota DPR yang ada Sama anu, sama calon-calon presiden, wakil presiden, mhm, saya melihat misalnya Pak Mahfud masih mengatakan bahwa kita sedang mempersiapkan semua bukti yang ada gitu. mhm, Jadi justru bahkan beliau mengatakan begini, sudah ada pernyataan dari Bu Mega bahwa ya kasus hak angket ini bisa diteruskan gitu. Ditambahi dengan sebuah legitimasi bahwa ada berapa 16 tokoh kalau tidak salah tidak disebutkan namanya yang sudah ketemu dengan Ibu Mega dan menyampaikan keluhan mereka terhadap iya persoalan-persoalan yang iya, terjadi pada masa pemilu mhm, dan meminta Ibu Mega untuk menjadi lokomotif lah mhm, untuk penegakan demokrasi, katanya begitu. mhm, Nah, Todung Mulya Lubis juga kan begini, sekarang ini sepemahaman saya, sekarang ada 2 agenda yang sedang disiapkan oleh pasangan Ganjar Mahfud nih, mhm, ya. Untuk urusan hak angket itu Mas Ganjar dan PDI Perjuangan, mhm, untuk masalah hukum ke MK itu Pak Pak Mahfud, Mahfud bersama dengan Todung Mulya Lubis, mhm, gitu. Nah, katanya untuk urusan kalau soal ke MK saya aku yakin akan dibawalah. iya Pastilah, apalagi tadi Bang udah jelaskan, iya, setiap pilpres pasti akan berujung di MK, berujung di MK, mhm, gitu. Nah, yang kedua, kalau bicara hak angket, katanya hak angket ini sedang dikumpulkan bukti-buktinya untuk mhm, semakin melengkapi yang ada. Dan yang terpenting katanya ada restu dari
Ibu Mega. Mhm. Walaupun yang saya dengar juga beberapa hari sebelumnya belum ada instruksi langsung Mhm. dari partai ya mengenai hak angket ini gitu. Yang jelas kalau saya lihat dari proses ya Bang ya, saya kan cek Mhm. juga ke orang hukum saya, sebetulnya hak angket ini gimana sih anunya, prosesnya, tahapannya. Jadi yang penting itu untuk diketahui Bang, ternyata kalau kita bicara angket itu perjalanannya itu cukup panjang Bang, nih Bang ya. Jadi pertama, pengajuan hak angket yang boleh Mhm. 25 orang minimal, lalu, 2 fraksi. minimal 2 fraksi. Mhm. Kemudian ini nanti dibawa ke rapat paripurna DPR. Iya. Rapat paripurna itu dihadiri oleh minimal separuh anggota DPR Mhm. dan keputusan disetujui oleh separuh anggota DPR. Nah, menurut saya pada titik ini nanti kan akan bisa terjadi kesulitan. Karena kalaupun usulan ini keluar, misalnya dari let's say 25 orang dari 2 fraksi gitu ya, Mhm. itu kan belum tentu disetujui oleh rapat paripurna. Iya. Kalau rapat paripurna ternyata dominan tidak menyetujui, ini nggak bisa lanjut, Bang. Iya. Nah, kalaupun misalnya disetujui, baru kemudian dibentuklah pansus Bawa ke hak lembaga angket. legislasi dulu. Oh, bawa lagi Ya kan di dulu? sana dibahas nanti. Oke, yang jelas kan Mhm. begini, nanti di panitia khusus hak angket itu semua fraksi akan Ya, terlibat. terlibat, akan diwakili. Tidak Mhm. hanya yang mengajukan ya, Bang, ya. Mhm. Menurut saya itu sudah menimbulkan satu dinamika tersendiri kan, karena di situ Satu akan satu terjadi pertarungan semua internal. satu bisa semua terlibat. Mhm, mhm. Kedua bisa juga yang tidak setuju, Iya, yang partai-partai yang tidak setuju angket mhm. tidak mau masuk di dalam pansus. Kita anggap ini ya, dari yang presiden yang ada, Bang, ya, Ah. masuk gitu, Mhm. dalam presiden yang ada. Kemudian dilakukan upaya penyelidikan dan menghasilkan laporan panitia angket, yang Mhm. ini panjang kali lebarnya itu bisa Ya, mulur mungkret ini nanti, lama bisa ini. setahun 2 tahun. Nanti rapat paripurna, dibawa lagi ke rapat paripurna. Mhm. Temuan itu diterima atau tidak, kan Mhm. begitu. Lalu kemudian baru hak menyatakan pendapat atau Mhm. rekomendasi atau apapun juga. Dan dari pengalaman yang ada kan ada hak senturi misalnya ya, terus kemudian Mhm. ada Pelindo 2, terus ada Mhm. satu kasus lagi, ya ini yang dikaji oleh tim saya yaitu Mhm. hak angket penjualan kapal tanker Pertamina. Oh, ya. Ya, nah dari 3 ini yang semuanya itu boleh dibilang berujung kepada rekomendasi kepada, aparat hukum, Bang. Mhm. Kepada aparat hukum, Untuk iya. penyelidikan. Iya, tidak berujung kepada rekomendasi misalnya pemakzulan presiden Iya, yang iya, iya. kepada Mahkamah Konstitusi, tidak. Kebanyakan itu kepada aparat hukum, Mhm. gitu. Nah, dalam kasus Senturi pun tidak semua dugaan-dugaan kan kemudian istilahnya terbukti, Mhm. ya. Misalnya di Senturi itu ada penyalahgunaan atau penyalahgunaan wewenang atau kebijakan yang salah di sana. Lalu ada yang diproses hukum kan, Mhm. baik dari Bank Indonesia maupun dari bank Senturinya kan, Senturinya. begitu. Iya. Tetapi waktu itu kan ada sinyalemen bahwa dana Senturi segala macam masuk kepada partai politik tertentu misalnya, itu Untuk nggak ada. pemilu juga Iya, untuk dianggap. pemilu juga, Tapi nggak tidak ada nggak ada. kelanjutannya sama sekali, Iya. gitu loh, Bang. Jadi menurut saya kalau kita bicara hak angket, kita ini jangankan berapa langkah tadi saya sebut? 6 ya, 1, 2, 3. Jangankan 6, 1 aja belum, Bang, Mhm. gitu. Jadi sebetulnya hak angket ini perjalanannya masih sangat-sangat panjang lah ke depan, Iya, iya. gitu loh. Jadi yang tanda tangan dan menyampaikan sendiri juga belum ada, gitu. Dan kalaupun ada menurut saya ya nanti kita harus lihat juga proses-proses setelah keputusan keputusan KPU tanggal Iya. 20 Maret ya. Dan dalam dinamika ini saya melihat ada komunikasi politik ya, penyamaan frekuensi dan seterusnya antar partai politik, antar pemerintah dengan oposisi Mhm. 02, 01, 03 yang ujungnya bukan mustahil akan mencapai sebuah kesepakatan politik gitu loh, yang Mhm. menyebabkan hak angket ini tidak jadi Ada berjalan. konsensus ya. Iya, ada konsensus. Jadi kan ada hal yang menarik. Satu misalnya Pak Mahfud mengatakan, Ibu Mega silakan proses hukum soal Mhm, angket apa jalan, iya, tapi saat ini Ibu Mega belum perlu untuk, eee, men-take over mhm, persoalan mhm, ini, mhm, silakan aja jalan, kan gitu. mhm, Artinya Ibu mhm. tidak belum terlibat secara Iya, langsung. iya, iya. Kemudian ada dari Wakil Ketua Umum Nasdem itu Ahmad Mhm, Ali mhm, mengatakan, mhm, partai-partai yang ada dalam koalisi pemerintah, mhm. kalau memang mengusung hak angket mundur dong dari kabinet, Iya, ya kan? iya. Kan di situ kan ada PKB sama apa tuh? PKB, Nasdem, Nasdem PKS. Nasdem tidak. Yang mana, Bang?
Yang mengajukan hak angket yang sudah ngomong di DPR itu kan Oh, PKB, PDIP, sama PKS. oke oke. Nah, Nasdem tidak ikut di situ, ya kan. P3 juga Tidak ikut. tidak ikut. Mhm, Nah, jadi yang harus mundur itu adalah PKB sebenarnya. mhm, Nah, buat saya perhitung-hitungannya Caimin ini nggak mungkin mau menarik menterinya dari mhm, kabinet dan mhm mundur mhm, ya. mhm mhm Sudah mhm. digebukin di Iya PBNU, iya iya nanti iya. digebukin lagi di sini, wah berat Iya ya. iya iya. Jadi karena itu saya kira PKB juga akan mundur itu. Mhm mhm. Baik, Mister Q, Iya. Mas Jadi, soal ini Bang, soal isu ini sekali lagi menurut saya juga ini kan ada yang penting untuk digarisbawahi bahwa antara 01 dan 03 itu sering dipersepsikan sebagai satu kubu, mhm, melawan kubu 02. iya Menurut saya situasinya sebetulnya nggak seperti itu, iya, dan ini yang akan bisa mengubah peta dinamika hak angket. Ketika misalnya PDI Perjuangan mengajukan hak angket, apa iya partai-partai pendukung 01 mhm, akan ikut gitu? iya, Buk Kalau menurut saya sih justru akan belok gitu, karena mhm, mereka ingin tetap punya kursi di kursi di kabinet dan iya, bahkan mendapatkan tambahan kursi yang lebih banyak. Karena mhm, kalau PDI maju, kemudian menterinya hilang, kosong, itu ada banyak sekali jabatan, bisa mhm, 7, bisa 10 yang akan harus diisi. Dan mhm, disitulah kemudian partai-partai yang sekarang ada di 01 akan masuk gitu. Dan iya, saya garis bawahi bahwa yang harus kita perhatikan kalau soal angket ini adalah partai politik, bukan mhm, calon presiden wakil presiden. mhm, iya 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 kan? benar, Iya, iya, kenapa? Karena yang, yang berurusan dengan proses ini adalah anggota DPR. iya Anggota DPR adalah partai iya politik. betul, Partai politik adalah pimpinan partai politik gitu. mhm, Yang kedua, kita bicara tentang, masa depan politik ya, baik sekarang maupun 2024, 2029. Jadi sebetulnya menurut saya, kalau diibaratkan permainan catur ya, sebetulnya ini caturnya bukan cuman antara 01 dan 03 melawan 02, Bang. mhm, Tapi justru lebih intens antara 01 sama 03 loh, Bang. mhm, Saling intip-intip, saling iya iya iya, ukur-ukur langkah politik. 03 mikir, "Kalau gua maju, gimana nih partai-partai yang di 01?" mhm, Gitu. Dan hemat saya sebetulnya partai yang di 01 ini sedang mancing-mancing partai di 03 untuk segera maju dengan hak angket. mhm, Untuk nanti ketika 03, katakanlah PDI udah jalan, mhm, mereka akan balik badan semua kepada iya iya, 02 gitu loh, itulah Bang. yang kita bilang saling tipu-menipu Heeh, ini iya, berjalan, apapun istilahnya, Bang, ya. Kalau saya mhm, main catur lah, Bang, ya, iya main iya, catur. Nah, 03 sendiri hemat saya juga sedang berpikir keras. mhm, Apakah saya masuk pemerintahan atau tidak, gitu. Ya, kalau mhm. sekarang kan jelas 7, 10 menteri, ke depan juga mau masuk juga, gitu. Apalagi kan dalam PDIP sebenarnya dalam paksi itu ada 2 paksi kan? Iya, Nah, belum lagi catur di dalam 03 sendiri. iya, Itu juga ada dinamika permainan catur mhm, sendiri. benar. Ada antara P dan P kan gitu kan, Nah, P1 lawan P2 kan begitu. Jadi sebetulnya kalau kita bicara angket, kita nggak usah jauh-jauh deh, kita lihat tahapan yang ada. mhm, Jangankan tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 0 juga mhm. masih belum terlalu jelas. Gitu sih Ya, Bang, kira-kira Bang. oke. Satu hal yang menarik, Mhm, sebenarnya hak angket ini mhm, sudah kita tidak terlalu mhm, lagi mhm, bukan tidak menarik ya, mhm, bukan mhm, juga tidak penting, mhm, penting ya. mhm, Tetapi sekarang ini kan ada lagi satu ide-ide gagasan baru, mhm, mhm. membuat koalisi permanen, Iya ya iya toh? iya. Kemudian dalam koalisi Mhm, permanen ini adalah koalisi mmm, pemerintahan, mhm, mhm, mhm. Prabowo Iya Gibran iya ke iya iya depan, iya kan iya iya gitu. iya 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 iya. Berarti ada 4 Iya iya partai iya. Iya sekarang iya ini iya 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 yang iya. ada dalam Iya iya koalisi iya. permanen Oke ya. oke. Dan kemudian diusulkan Pak Jokowi Mhm, yang memimpin koalisi permanen ini, mhm, yang sudah banyak sekali di mana-mana mhm, berkembang pikiran ini mhm, bahwa, Pak Jokowi sebagai, koordinator lah yang mhm. memimpin Iya koalisi iya permanen ini. iya iya iya. Dengan nama ada bisa Barisan Iya Rakyat, iya Barisan Nasional, dan iya macam-macam lah. iya iya. Nah, ini Mister Q melihat bagaimana ini? Saya sebetulnya mau mengaitkan ini dengan dinamika soal hak angket tadi, Bang, Ya gitu. silakan. Jadi kita kan kalau bicara mengenai koalisi permanen, artinya ini harus dipertimbangkan sangat serius Mhm, oleh PDI Perjuangan. mhm, Jangan lupa bahwa visi misinya Ganjar dan Mahfud itu melanjutkan Pak Jokowi loh. mhm, Bahkan pada tingkatan yang lebih tinggi. Kalau mhm, Pak Jokowi itu Indonesia maju, mereka Indonesia mhm, unggul gitu. Nah, kalau itu dilahirkan oleh PDI Perjuangan, maka sesungguhnya PDI Perjuangan sangat berkepentingan untuk mengawal agenda Indonesia Maju yang sekarang akan dilaksanakan oleh Prabowo dan Gibran. Gibran gitu, Bang. Nah, dalam konteks itu sesungguhnya PDI Perjuangan sangat potensial loh untuk masuk ke dalam koalisi permanen ini. Mhm, Dan menurut saya koalisi permanen akan sangat kuat.
Mhm. kalau 3 partai dengan suara dan kursi terbesar tergabung di dalamnya, Iya. gitu. Jadi menurut saya pada hari ini koalisi permanen itu ada 2 skenario. Skenario A di dalamnya ada PDI Perjuangan, skenario B tidak ada PDI Perjuangan. Mhm. Dan itu yang tidak mudah juga untuk dipikirkan oleh PDI Mhm. Perjuangan gitu. Karena secara ide mereka juga setuju Indonesia maju, walaupun Mhm. secara politik mereka antitesis ya atau kontra Iya kan begitu iya kan. iya. Dan kita anggap itu sebagai kecelakaan politik gitu, Mhm. atau salah strategi atau salah masukan gitu ya. Tetapi kalau balik lagi kepada gagasan Indonesia Maju, saya yakin PDI Perjuangan sesungguhnya juga sangat-sangat Ya secara ide berminat untuk ya menjadi ya. bagian daripada itu gitu Bang. Hakikatnya ya. Iya, apalagi kalau kita tambahkan koalisi permanen ini bukan hanya Indonesia Maju tetapi juga untuk menjaga NKRI, Bang. Ya. Menurut saya itu sangat Dan sangat relevan untuk dipertimbangkan oleh PDI Perjuangan dan gitu. selama ini yang dianggap paling depan bicara Iya iya, NKRI Bang. kan PDIP. Betul Ya. betul. Jadi jangan lupa PDI Perjuangan bahwa memang ada gangguan-gangguan ideologis ya Mhm. terhadap Indonesia. Ada pemikiran-pemikiran yang ingin Indonesia itu dalam tanda kutip keluar dari bingkai NKRI. Nah, siapa Iya. lagi yang mau jaga kalau bukan PDI Perjuangan? Itu. Jadi menurut saya wacana PDI Perjuangan masuk dalam koalisi besar itu, Mhm. koalisi permanen itu juga sebetulnya sangat sangat mungkin terjadi gitu loh. Nah, soal Iya. bagaimana siapa pimpinannya nanti memang pada hari ini kelihatannya yang lebih memungkinkan adalah Pak Jokowi ya. Saya tidak Iya. menyebutnya ketua, saya menyebutnya sekjen, Bang. Oh sekjen ya? Sekjen. Dia sifatnya lebih koordinatif ya. Kalau Mhm. ketua kan nanti seolah-olah ya sejajar dengan presiden gitu. Iya Kita iya. kita harus menghindari persepsi atau Ada 2 matahari ya? betul, kesan ada 2 mata itu harus dihilangkan, nggak Iya boleh iya. itu. Jadi presiden ini sekjen. Nah, presiden memimpin pembangunan, memimpin pemerintahan sehari-hari, komunikasi dengan masyarakat, tapi Mhm. untuk urusan dukungan elit politik, itu dibantu oleh Pak Jokowi, gitu. Iya. Karena menurut saya ya, siapapun presiden, tugas besarnya itu 3 itu, memimpin pemerintahan, memenuhi kewajiban dan kebutuhan masyarakat, yang kedua menggalang dukungan elit politik, karena tanpa ini pembangunan tadi tidak bisa dilaksanakan, APBN, undang-undang, kemudian dukungan dari masyarakat, karena masyarakat Mhm. ini adalah legitimasi dari semua proses politik yang ada, gitu Bang. Mhm. Jadi, 3 ini harus dikerjakan oleh seorang presiden. Iya. Nah, 1 udah berat, 3 juga berat, berarti yang nomor 2 kalau bisa dibantu oleh seseorang yang piawai di bidang Mhm. itu, yang namanya Jokowi, saya kira Pak Prabowo Iya. pasti akan sangat Setuju tenang, tuh, iya. sekjen itu paling tepat ya. Sekjen, Bang. Kayak kita ASEAN kan, tidak ada Betul negara yang dominan, semuanya sekjen. betul betul, Bang. Kalau dia Betul. jadi nah itu kesalahannya Eropa di situ, Ah, hebatnya ASEAN kita di situ. iya. Kalau Eropa kan ada presiden Uni Eropa, Oh, bukan iya, sekjen ya, betul presiden Uni betul Eropa, betul. ya kan? Ya harusnya mencontoh Nah, ASEAN, mencontoh ASEAN, PBB, PBB kan nggak ada iya presiden PBB, sekjen. sekjen namanya, Nah, Bang, gitu. yang sekjen itu tidak mendominasi ya, tidak Tidak tidak. koordinatif lah sifatnya, Koordinatif gitu, administratif, iya, koordinatif heeh. ya. Nah, saya kan dalam sebuah talkshow di televisi disoal oleh teman narasumber yang lain, "Ini Mmm. kan yang berkuasa kan presiden. Mhm. Partai politik kan pasti ikut kata presiden, nggak mau ikut Pak Jokowi karena Pak Mhm. Jokowi udah bukan presiden." Iya, tapi kalau presiden yang memerintahkan untuk ikut Pak Jokowi, bergabung dalam koalisi, tentunya juga akan diikuti kan Iya gitu. iya Dan iya. pada titik itu nanti Pak Jokowi akan koordinasi secara intens dengan Pak Prabowo gitu. Mhm. Memang saya mengusulkan agar ada paralelisme bukan hanya di partai politik tetapi juga di struktur pemerintahan juga ada Mhm. tempat gitu. Nah, pada titik inilah saya mengatakan mungkin bisa dan patut dipertimbangkan lagi untuk menghidupkan Dewan Pertimbangan Agung, Bang. Mhm. Karena saya melihat kalau Dewan Pertimbangan Presiden seperti yang sekarang ini kelihatannya posturnya terlalu kecil ya. Nah, kita bikin yang namanya Dewan Pertimbangan Agung yang betul-betul tugasnya mengawal program-program Indonesia Maju. Berarti amandemen lagi, Bisa, ya kan? bisa juga amandemen lagi, bisa Mhm. juga tidak. Tapi intinya suatu lembaga yang betul-betul lebih 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 posturnya lebih besar lah dibanding Mhm. dengan Dewan Pertimbangan Presiden sekarang ini. Bisa nggak presiden mengeluarkan dekret khusus untuk Dewan Pertimbangan Agung? Nggak bisa ya? Nggak bisa, Bang, ya. Kita kalau bicara sistem pemerintahan Iya atau iya. institusi-institusi itu harus kembali kepada konstitusi. Iya Iya. iya. Jadi pada prinsipnya, Hmm.
begitu penting adanya Hmm. suatu koalisi permanen yang terkoordinasi dengan baik. Oh iya Bang, karena gini, Nah, agenda Indonesia Maju ini hemat saya adalah agenda 20 tahun ke depan. mhm, Kita kan mau menuju 2045 kan sekitar 20 tahun. mhm, Nah, agenda ini baru bisa tercapai kalau ada konsistensi, eee, perencanaan dan konsistensi pelaksanaan dari agenda itu. mhm. Dan untuk agenda itu bisa dilaksanakan, nggak bisa enggak harus dapat dukungan dari mayoritas partai politik. Iya, Nah, mayoritas partai politik itu manifestasinya adalah koalisi permanen ini, ya, Barisan Nasional ini. saya kira 30 menit lagi ya sudah selesai. Siap, thank you. Baik, Mister Q, terima kasih Iya, banyak. sama-sama sekali lagi terima kasih atas topi dan kaosnya. Saya selalu ingat Keren itu banget. kalau lihat topi ingat Mister Q. Iya, Wah, ini heeh, topi. iya. Cari yang Iya, ini kan supaya syutingnya menarik, Bang, ya. beda-beda thumbnail-nya, Jadi nggak yang di dalam tetap sama, heeh, luarnya aja yang berganti luarnya, ya. casing-nya, Bang, casing, Ya. heeh, Kalau Ramadan berbeda. heeh. Ramadan itu Kapan-kapan kita syuting pakai baju koko ya, Bang, ya? boleh. Itu namanya Hikmah Ramadan. Hikmah Kita Ramadan. sudah ada satu channel sama Hikmah Ramadan Iya, iya, mulai iya. kemarin. Siap, Bang. Setiap hari insya Allah. Thank you. Baik, terima kasih Mr. Q. Sama-sama, Bang Assalamualaikum Zulfan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.